Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. Saya Nuristiswana, NIM 20. Nama saya Helvira Putri Pratiwi Rapesia, NIM 1961 20 6010. Nama saya Dwi Ayu Fitrianti, NIM 25. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional, yakni analisis pendapatan nasional dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam 3 pelaku utama, yakni yang pertama itu pelakunya adalah rumah tangga, yakni disebut household, yang kedua perusahaan atau firm, dan yang ketiga itu pemerintah atau government. Jadi adanya unsur pemerintah itu menimbulkan 2 konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah, dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak atau bisa disebut tax. Selanjutnya munculnya dua faktor tadi dapat menyebabkan berkembangnya perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut pengeluaran menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Itu disebut persamaan 4.1, di mana C itu consumption atau pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, dan I itu investment, pengeluaran yang dilakukan perusahaan, dan G government expenditure atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, Y sama dengan C plus I plus G itu disebut persamaan 4.1. Sedangkan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut penerimaan menjadi persamaannya adalah 4.2. Y sama dengan C plus S plus T, di mana C itu consumption atau pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, S itu saving atau tabungan, T tax atau pajak. Selanjutnya, persamaan 4.2 akan berkembang jika kemudian pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya yang disebut transfer payment kepada sektor rumah tangga, sehingga persamaan 4.2 akan berkembang menjadi Y sama dengan C plus S plus T min TP, di mana C itu consumption atau pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, S itu saving atau tabungan, T tax atau pajak, TP transfer payment. Selanjutnya B, dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Jadi pada perekonomian tertutup dengan sektor pendapatan nasional atau disebut Y sama dengan pendapatan nasional disposable atau disebut dengan YD. Jadi dengan adanya unsur pajak, maka pendapatan disposable atau disebut dengan YD tadi itu menjadi lebih kecil daripada pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu lebih besar dan YD itu menjadi lebih kecil. Hubungan antara pendapatan disposable dengan pendapatan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Y sama dengan C plus S plus T min TP, seperti tadi. Tentang dampak pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan, yaitu guna melihat dampak pajak tetap terhadap konsumsi dapat diberikan suatu ilustrasi perhitungan sebagai berikut. C sama dengan atau consumption sama dengan 100 plus 10,85 YD, yang berarti perekonomian tertutup dengan dua sektor pendapatan nasional. Lalu T atau tax sama dengan 10. Besarnya konsumsi sebelum ada pajak, yaitu Y sama dengan C
Y sama dengan 100 sama dengan 0,85 Y. Y sama dengan 1/0,15 100. Y 667 pembulatannya dan C 667. Ini untuk besarnya konsumsi sebelum ada pajak, yaitu pada perekonomian tertutup dengan dua sektor pendapatan nasional, yaitu Y, dan besarnya konsumsi setelah ada pajak tetap, yaitu sama dengan pendapatan disposable. Besarnya konsumsi itu YD sama dengan 667 dikurangi 10, YD sama dengan 657. C nya sama dengan 100 plus 0,85, 667 dikurangi 10, jadi C pembulatannya itu 658. Dari hasil perhitungan sederhana tersebut, jelas pajak tetap akan mengurangi konsumsi pada tingkat tabungan, juga akan mengalami penurunan dengan menggunakan persamaan konsumsi di atas yaitu C atau consumption sama dengan 100 plus 0,85 Y. Dan saya akan menjelaskan lagi untuk poin D, dampak pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan, yaitu guna melihat dampak pajak proporsional terhadap konsumsi dapat diberikan suatu ilustrasi perhitungan sederhana, yaitu C atau consumption sama dengan 100 plus 0,85 YD dan tax sama dengan 0,005 Y. Besarnya konsumsi sebelum pajak, yaitu Y sama dengan C. Y sama dengan 100 plus 0,85 Y. Y sama dengan 1/0,15 100. Y 667 pembulatannya dan C nya sama dengan 667. Besarnya konsumsi setelah ada pajak proporsional 5%, yaitu konsumsinya sama dengan 100 plus 0,85 dalam kurung Y dikurangi 0,05 Y berkurung. C sama dengan 100 tambah 0 8075 Y dan C sama dengan 100 plus 0,8075 terkurung 667 terkurung C 639 untuk pembulatannya. Nah, dari hasil perhitungan sederhana tersebut, pajak tetap akan mengurangi konsumsi, sama halnya dengan pengenaan pajak proporsional akan menurunkan tabungan dengan menggunakan persamaan konsumsi di atas consumption 100 plus 0,85 Y, yaitu pendapatan pada perekonomian tertutup dua sektor pendapatan nasional. Terima kasih. Dampak pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap keseimbangan perekonomian serta multiplier. Ketika pembahasan perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah, besarnya multiplier 1/1 min B kecil. Bagaimana multiplier setelah masuknya pemerintahan dalam sistem ekonomi? Sepertinya telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Masuknya unsur pemerintah menimbulkan dampak pada dua sisi, yaitu dari sisi pengeluaran berupa government expenditure dan yang kedua dari sisi penerimaan berupa pajak atau tax. Yang F, multiplier perekonomian dengan sistem pajak tetap. Jika dikenakan pajak tetap, maka besaran multiplier dapat diterangkan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Fungsi konsumsi adalah C besar sama dengan A kecil plus B kecil
Y besar D kecil. Besar pajak tetap adalah P besar sama dengan P besar X kecil. Fungsi investasi adalah autonomous, I besar sama dengan I besar O kecil. Fungsi pengeluaran pemerintah adalah autonomous, G besar sama dengan G besar O kecil. Multiplier perekonomian dengan sistem pajak proporsional. Jika dikenakan pajak tetap, maka besaran multiplier dapat diterangkan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Fungsi konsumsi adalah C besar sama dengan A kecil plus D kecil Y besar D kecil. Besar pajak tetap adalah P besar sama dengan T kecil Y besar. Fungsi investasi adalah I besar sama dengan I besar O kecil. Fungsi pengeluaran pemerintah adalah autonomous, G besar sama dengan G besar O kecil. Berdasarkan asumsi tersebut, maka kita dapat menghitung multiplier perekonomian sebagai berikut. Y besar sama dengan C besar plus I besar plus G besar. Y besar sama dengan A kecil plus D kecil, Y besar D kecil plus I besar plus G besar. Y sama dengan A kecil plus B kecil dalam kurung Y besar min D kecil Y besar plus I besar plus G besar. Y besar sama dengan A kecil plus D kecil Y besar min D kecil D kecil Y besar plus I besar plus G besar. Y besar min D kecil Y besar plus D kecil D kecil Y besar plus I besar plus G besar. Y besar sama dengan dalam kurung A kecil plus I besar plus G besar.